Kita lagi diperhatiin sih sama yang ada di sini. Yang di nomor 3 itu jadi itu kita lagi diliatin. Ini sebenarnya yang ngeliatin tuh cuman bukan dia aja, cuman ada banyak banget kita diliatin. Itu kayak ada genderuwo di atas. Iya, salah. Ini aku bilang tadi, ini yang nempatin tuh gede. Jadi tuh yang aku bilang hitam gede, kepalanya tuh di atas ini apa namanya, plafon genteng itu. Iya. Jadi itu lagi begini nih. Halo guys, selamat datang di YouTube channel saya, Tri Kristanto. Di hari ini saya berada di Kampung Vietnam di daerah Keramat. Kita akan mengeksplor jalan-jalan di lokasi ini dan kita akan menelusuri ada apa aja di tempat Kampung Vietnam ini yang sudah lama sekali kosong. Lebih lengkapnya kita jalan-jalan ya. Nó mati nanti. Mau ke sebelah sini tuh. Sini. Coba ke sana tuh. Itu. Ya, tapi itu mentok kali. Mentok. Jadi tuh ini kita lagi diperhatiin sih sama yang ada di sini. Yang di nomor 3 itu jadi itu kita lagi diliatin. Ini sebenarnya yang ngeliatin tuh cuman bukan dia aja, cuman ada banyak banget kita diliatin. Ya dia cuman istilahnya mau ngapain gitu kan, istilahnya mau apa, karena dari tadi tuh berasa banget energinya tuh bentrok kita. Istilahnya mungkin dia merasa terganggu kedatangan kita, cuman sih kita coba untuk komunikasi, maksudnya memang kita nggak ada maksud apa-apa. Jadi itu yang aku lihat tuh bapak-bapak tinggi, hitam, bajunya tuh hitam semua, gede. Bajunya tuh gimana ya? Ini hitam, cuma sampai sini doang. Itu Jawa. Enggak. Baju hitam aja pokoknya. Iya, ini istilahnya dia ini yang ngejaga di kawasan ini istilahnya. Dia suka muter kelilingin di tempat ini. Oke, yuk kita jalan-jalan. Cuman dia pesen jangan lama-lama, istilahnya jangan sampai sore. Karena energi di sini tuh, karena ini rumah banyak yang kosong. Jadi tuh udah mulai banyak yang nempatin tuh banyak. Jadi banyak yang pada kesini istilahnya gitu. Jadi di tempat ini tuh udah penuh. Jadi ini energinya tuh sebenarnya udah berasa banget pas di saat kita masuk di
jembatan kali tadi tuh, itu udah kalau kita masuk tuh udah mulai kayak kontras banget, udah berasa getarannya tuh udah berasa banget di sini. Di apa? Di tempat apa cucian piring kali ya. Di situ. Mm-mm. Di sini aja. Jadi tuh di sini tuh emang banyak kuntilanak ya, maksudnya mereka tuh bisa dibilang ada di mana-mana gitu. Cuman lebih seringnya mereka justru di bawah, bukan di atas pohon ya. Jadi lebih seringnya tuh pada di sekitaran sini. Kalau di sini tuh beda suasananya. Suasananya tuh berasa, ini aku tuh masih kayak apa? Kalau dibilang kayak geter ber gitu loh. Maksudnya apa ya? Kita punya ini tuh masih kayak bentrok gitu loh. Bet gitu. Jadi kayak sama-sama ngejagain. Jadi ini istilahnya Yang lu lihat di situ tadi apa? perempuan sih tadi. Kuntilanak. Tapi emang di sini banyak sih kuntilanaknya. Banyak banget. Tapi kuntilanak itu bukan yang di atas pohon gitu, tapi di bawah. Mereka tuh pada kayak lagi pada main gitu. Sini tuh ada siluman ular. Di rumah yang ini. Nah biasanya di rumah ini nih lebih banyak berinteraksinya, atau istilahnya mereka lebih kayak kalau orang lewat sini nih pasti ininya ke sini. Kayak apa ya? Perhatian ya? Iya, kayak cari perhatian untuk orang-orang yang lewat atau apa. Tadi ada yang mau lewat. Bapak-bapak yang tadi hitam itu dia kayaknya kayak ngejagain kita juga, maksudnya kayak ngikutin kita dari tadi. Maksudnya bukan jahat atau apa sih, mungkin kayak cuman bantu ngejagain situasi kita di sini. Jadi dia kayak ngontrol juga gitu. Berarti sosok yang sama dong. Sebenarnya kalau gue sih tempatnya enak ya. Apa karena jauh dari pikuk kendaraan gitu kali ya? Iya, karena ini kan dalam banget tempatnya tuh. Jadi itu kayak satu area perkampungan kosong dan udah lama nggak diisi gitu. Dulu itu tempat panti jompo, terus dialih fungsikan lagi sebagai tempat penampungan orang Vietnam waktu itu. Bapak-bapak ini yang hitam tadi memang dia tuh kayak ngejaga tempat ini sih. Sosok hitam tadi. Nggak banyak ngomong dia. Cuman apa istilahnya? Kayak ngikutin kita aja dari tadi di belakang. Tuh ini kan dulu tuh Nana lihat deh. Kan dulu kan emang tempat panti kan. Jadi makanya banyak senang banget yang nempatin di sini tuh jadi kayak satu kawasan gitu. Kayak kawasan rame-rame gitu, yang dari mana tuh datang ke sini.
istilahnya mereka langsung datang ke sini. Jadi tuh kayak datang ke sini tuh kayak dibikin rumah, jadi kayak bikin komplek gitu. Aduh, ada bebek. Soal Dikejar kita pasti kalau lewat situ. dia udah diincar lagi. Hah? Udah diincar. Lu tahu nak? Itu yang jantan loh. Oh iya, seruduk nggak? Enggak sih kalau kita nggak macam-macam. Nah, guys, yang paling serem itu justru tuh di penampakannya. Nak, ngeliatin kita tahu dia nak. Balik lagi. Cek. Gue baper banget sih. Dia kayak manggil teman-temannya dia. Segini doang kita. Tempat ini doang. Ya kan kita juga baru tahu. Nih kalau misalnya kita di jembatan itu kan ada jembatan ya. Pas kita masuk ke sini tuh ada yang jaga. Sosok Jadi tuh kayak laki-laki gede itu 2 orang. Jadi tuh kayak di kiri di kanan. Jadi pas kita masuk itu memang udah berasa beda banget, langsung kayak berasa getaran apa? Mistis ya kalau bisa dibilang tuh langsung kayak masuk beda gitu ya orang. iya kayak masuk beda dimensi. Jadi tuh di sini tuh kayak banyak juga yang ngebuang sesuatu tuh di sini. Jadi tuh guys, di sini tuh istilahnya tempatnya tuh penuh banget kalau kita lihat ya. Jadi tuh kayak setiap rumah itu pasti ada aja istilahnya, dari ada silumannya, ada kuntilanaknya, terus ada yang istilahnya apa ya, anak-anak kecil gitu. Jadi tuh ini tuh kayak dijadiin tempatnya masyarakat mereka itu istilahnya kayak kehidupan kita aja gitu. Jadi ramai banget di sini karena yang sumber informasi yang aku dapat nih, tadinya tuh di sini tuh justru bagus banget dulu tempatnya sebenarnya, karena udah kosong lama banget. Jadi tuh gini, ini tuh dulu tempatnya terawat bagus, istilahnya bisa jadi tempat sebagai education, misalnya orang-orang datang untuk belajar segala macam ya. Maksudnya dulu tuh tamannya rapi, cuman karena udah lama akhirnya nggak dirawat, terus alih fungsi, terus kosong lama, akhirnya yang tadinya bagus yang datang ke sini tuh akhirnya banyak, nggak cuman yang udah ada di sini, tapi yang dari mana-mana tuh istilahnya masuk ke sini semua, karena istilahnya mereka nih di sini ada tempat gitu loh. Ini tuh ada tempat istilahnya. Nah kebetulan yang tadi aku bilang, aki-aki yang tadi pakai baju hitam-hitam itu, dia orang lama di sini. Jadi dia makanya yang istilahnya yang lebih mengontrol kuasa yang di daerah sini sih. Nah untuk sekarang nih kondisinya kita lagi diliatin nih, yang di deket sekitar sini nih. Jadi itu kita bener-bener kayak diawasin sama mereka, diawasin. Itu kebanyakan tuh di sini tuh kuntilanak, rame banget. Ini jujur ya, energinya nih berasa banget nih aku nih. Di sini tuh paling apa? Paling nggak enak di antara tempat yang lain. Tuh. Dengar ada suara nggak kayak tutup pintu gitu. Emang? Bisa belum telaga. Mana? Kebun ya. Nah, kalau orang baru-baru kesini sih biasanya dijahilin sih, entah dia dari bunyi atau kayak ngejatoin apa, biasanya gitu.
Makanya istilah kalau sebelum datang ke sini itu tetap permisi ya, karena kan ini kan mereka udah lama tinggal di sini lah. Ke belakang. Mancing adiknya. Sebenarnya kalau dilihat misalnya sepi ya, sebenarnya ini nggak sepi, sebenarnya itu rame. Jadi itu kayak mereka tuh apa ya, ntar dulu nih, ini energinya kuat banget di sini nih. Ini tempat yang paling kuat ini di antara yang lain. Rumah. Jadi kalau misalnya ada yang datang ya, istilahnya orang dari luar, itu kayak kesini dulu gitu loh, kesini dulu. Jadi nggak bisa maksudnya dengan lo datang celuk gitu istilahnya. Jadi tuh datang kayak pendaftarannya dulu, masuk ke sini dulu karena ini penguasanya ada di sini. Alhamdulillah ya, maksudnya perjalanan kita di sini tuh nggak walaupun kita baru, terus mereka juga istilahnya nggak yang maksudnya nggak ganggu kita yang gimana, cuman memang energinya istilahnya berasa banget istilahnya. Jadi mereka tuh nggak membuat kita apa ya, kayak kita tuh di sini dibikin enak gitu. Hanya mungkin kalau yang aku rasain itu memang energinya kuat juga, jadi hanya itu aja sih. Cuman dia membuat kita tuh nyaman di sini, nggak dibikin ditakut-takutin, nggak dibikin yang diserem-seremin atau apa-apa, enggak. Jadi kayak apa adanya aja sih. Gede banget tahunnya. Udah lewat tadi. Pasti ada lah. Ini tempat sesepi kayak gini aman kok, kayak orang-orang takut gitu kayak misalnya Enggak sih, mereka udah, nggak ada yang berani nak. Di sini tuh nggak ada yang berani macam-macam. Maksudnya kayak mau buat pacaran, mau buat macam-macam. Jangan salah, karena di sini benar-benar dijagain banget gitu istilahnya. Kalau ada yang macam-macam ya entah dia kesurupan, entah dia diikutin. Jadi di sini tuh nggak ada yang berani. Karena makanya warga di sini juga istilahnya udah biasa. Karena mereka juga selama ngejaga sih nggak berbuat apa-apa. Mereka nggak bakal diapa-apain. Kalau di sini nih, itu kayak ada genderuwo di atas. Iya, sana. Itu tuh kan lagi ngejuntai gitu, kakinya sampai ke bawah gitu. Lagi kayak kakinya nggak kelihatan sih, cuman kayak apa? Kayak gini loh, lagi gantung gitu loh. Gitu. Jadi dia kayak lagi diri di atas ini nih. Lagi duduk di atas ini. Ngerti nggak sih? Iya. Kayak lagi gitu sambil liatin kayak di sini. Karena udah lama banget. Kamar mandi itu memang tempat paling favorit sih biasanya. Iya, kenapa ya? Lembab. Karena yang lembab, kalau kotor sih tergantung, cuman kan memang sekarang di situasinya kayak sekarang tempatnya memang istilahnya ya udah kotor, lembab,
Terus tempat yang istilahnya orang walaupun kosong jarang ada yang mau kesini, paling lihat kamar, dapur. Cuman ya istilahnya kita aja yang mau ngeliat kamar mandi. Mana lagi situ? Sini tutup kan? Ini kamar. Nggak ada, ini kamar. Oh. Iya. Ada Mbak Kunti. Di mana? Kanan. Pojok sini. Nah, Ngapain deh? diri aja. Jadi emang di sini tuh kayak ini, klaster. Jadi ada tempat satu-satu tuh punya tempatnya sendiri-sendiri. Cuman yang Bekas Vietnam gitu. Emang nggak ada sosok-sosok Vietnam? nggak ada dong. Kan mereka kan di sini kan cuma tempat penampungan, nah, bukan tempat yang. Jadi gini, dulu kan memang tempat penampungan Vietnam, cuman nggak ada hubungannya istilahnya ada orang-orang Vietnam atau apa enggak. Justru yang lebih di sini memang dilihat ya penunggu-penunggunya, bukan istilahnya bukan orang Vietnamnya atau dulu yang para panti jomponya justru nggak ada. Lebih ke penunggu-penunggu di sini aja istilahnya. Dan memang lokasinya tuh penuh, rame gitu. Tapi yang bukannya aku bilang ini sih, karena mungkin tempatnya saling bukan nih. Jadi intinya gini, nggak ada yang berani macem-macem di wilayah ini istilahnya, mau pacaran, mau ngapain tuh di sini nggak ada yang berani. Kenapa nggak berani? Karena emang bener-bener dia tuh bisa ditunjukin atau diikutin sampai kesurupan sih. Di ruangan situ. Iya. Orang apa kan? Lagi ngegeser. Ini aku lagi ini komunikasi dulu sebentar. Oke, iya nak. Kayaknya orang deh. Kamar mandi juga. Guys. Ini energinya kuat banget nih. Tinggi banget nih. Jadi tuh palanya di atas, gede. Palanya tuh di atas genteng gitu. Badannya tuh sampai ke bawah. Berarti tingginya melebihi bangunan ini. Nah, iya. Mana mau sih? Enggak. Di sini nggak ada. Jadi Apa kali? jadi tuh tadi pas aku mau masuk ke sini dia nanya gitu istilahnya, stop dulu istilahnya, berhenti dulu bentar, mau nanya istilahnya permisi mau. Jadi namanya kita yang mau masukin rumah, istilahnya ini rumah ya, satu-satu masukin, walaupun tetap ada satu yang iniin, cuman kan kita masukin ke iya ada tata krama. Ya dia nanya mau ngapain, mau lihat-lihat ini istilahnya, kita mau explore ya udah. Makanya tadi berhenti dulu di situ baru kita masuk. Karena berasa banget pas Nana masuk juga, berasa banget kan situasinya di sini masuk ke dalam. Gelap, memang kencang juga energinya di sini, kencang juga. Karena yang aku bilang tadi ini yang nempatin tuh gede. Jadi tuh yang aku bilang apa? Hitam gede, kepalanya tuh di atas ini apa namanya? Plafon genteng itu. Iya. Jadi itu lagi begini nih. Jadi kita mau pamitan dulu sama Aki yang jaga di sini. Mbahnya minta rokok, tapi kita kasih doain aja ya. Jadi tadi tuh mbahnya
minta rokok, jalur rokok katanya gitu. Cuma aku bilang ya kita doain aja ya Mbak, kita nggak bawa rokok. Oke guys, terima kasih udah mau nonton YouTube channel saya. Perjalanan saya ke Kampung Vietnam. Di sini itu sosok-sosoknya apa yang tadi kita lihat itu adalah yang pertama itu adalah penjaga di sini, kayak kakek-kakek dia pakai baju hitam, masih ngikutin kita posisinya karena dia istilahnya kalau orang kesini tuh pasti ketemu dia dulu untuk istilahnya apa ya, minta izin kalau kita mau melakukan penelusuran. Dan beliau juga dari tadi ngikutin kita untuk istilahnya ngebantu kayak ngasih jalan gitu istilahnya. Jadi kita selama di sini juga nggak berasa yang terlalu diganggu atau diisengin. Terus juga ada beberapa sosok yang hitam besar di rumah yang tadi kita lihat. Itu kan sosoknya emang gede banget. Ya itu memang penunggu di situ. Dan uniknya di sini aku bilang tadi, jangan coba-coba berani pacaran di sini atau berbuat yang tidak senonoh. Karena istilahnya fatal lah istilah kalau kalian mau coba iseng-iseng. Karena ini tempatnya dijaga banget dan tempatnya itu disenengin banget, banyak makhluk gitu. Banyak yang ngedatengin di sini karena tempatnya memang enak sekali buat mereka. Namanya kayak perkampungan, terus kosong, tempatnya berantakan. Jadi ya mereka senang di sini. Ke tempat berantakan, rumah-rumah yang nggak ditempatin. Iya, rumah-rumah yang nggak ditempatin. Oke guys, terima kasih udah mengikuti jalan-jalan kita hari ini di Kampung Vietnam. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan ikutin terus jalan-jalan kita penelusuran kemana lagi. Stay tune.